pada pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita bertepuk semangat dulu agar kalian bersemangat untuk belajar pada hari ini. Tepuk semangat. Baiklah, nampaknya kalian semua sudah semangat untuk belajar pada hari ini. Iya, Pak. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar pembelajaran kita hari ini belajar dengan baik dan dapat dicerna dengan baik. Berdoa, mulai. Bapak lihat di kelas kalian ini banyak sekali sampah yang berserakan. Bapak ingin kalian mengambilnya dulu dan membuangnya ke tempat sampah. Baik, Pak. Kamu tolong ambil sampah itu, buang pada tempatnya. Buat apa dulu? Nah, jikalau kelas kita bersih dari sampah, maka kita akan lebih fokus untuk belajar. Jikalau masih ada sampah, kalian tidak akan fokus untuk belajar karena baunya tidak sedap dan juga tidak bagus untuk kita tengok. Baiklah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu untuk mengenal masalah lingkungan melalui teks, gambar, dan diagram. Kalian dapat menguraikan sebab dan akibat dari masalah tersebut serta menuliskan teks eksposisi sederhana untuk meningkatkan kesadaran kalian. Agar kita dapat mencintai dan menjaga lingkungan serta menunjukkan tanggung jawab dalam memelihara dan melestarikan lingkungan. Nah, selanjutnya Bapak ingin kalian membuka buku tentang kegiatan pembuka, yaitu yang berjudul tentang sebab akibat. Nah, di sini Bapak sudah menyediakan permainan. Permainan ini melibatkan dua kelompok. Kelompok yang pertama yaitu disebut dengan kelompok sebab, dan kelompok yang kedua yaitu disebut dengan kelompok akibat. Setiap anggota kelompok akan mendapatkan giliran maju untuk menulis sebuah kalimat dalam tabel. Guru menentukan kelompok mana yang mendapatkan giliran maju lebih dahulu. Jika anggota kelompok sebab maju lebih dahulu, kelompok akibat harus melengkapi. Demikian pula sebaliknya, jika kelompok akibat maju, maka kelompok sebab harus melengkapi. Sudah mengerti anak-anak? Mengerti, Pak. Jadi Bapak sudah dapat hasil dari dua kelompok tadi. Bapak di sini akan membacakan hasil dari dua kelompok tersebut. Yang pertama sebab, yaitu hama tikus memangsa tanaman padi. Akibatnya petani mengalami gagal panen. Sebab yang kedua, ASI anak yang ramah dan suka menolong. Akibatnya ASI disukai teman-temannya. Sebab yang ketiga, Odi memasukkan gelas berisi air ke dalam kulkas. Akibatnya air itu akan membeku. Sebab yang keempat yaitu Bapak menyalakan lampu. Akibatnya ruangan akan menjadi terang. Sebab yang keempat yaitu adik terjatuh. Akibatnya kakinya akan terluka. Sebab selanjutnya Ima rajin merawat tanamannya. Akibatnya tanaman Ima tumbuh subur dan besar. Sebab selanjutnya bumi berputar pada porosnya sambil mengelilingi matahari. Akibatnya bumi mengalami adanya siang dan malam. Sebab yang selanjutnya itu para pengendara mematuhi rambu lalu lintas. Akibatnya lalu lintas menjadi tertib dan lancar.
Sebab selanjutnya itu ibu menambahkan cabai pada masakan. Akibatnya masakannya menjadi pedas. Yang terakhir itu sebab ban mobilnya kempes. Akibatnya mobilnya tidak bisa dijalankan. Baiklah, itulah hasil diskusi dari dua kelompok tersebut. Kasih tepuk tangan dulu. Nah, jadi Bapak ingin kalian buka halaman selanjutnya, yaitu tentang Mbah Sadiman, pejuang penghijauan Wonogiri. Nah, Bapak sekarang bertanya kepada kalian, apa yang terdapat dalam teks tersebut? Penghijauan, Pak. Penghijauan. Mengapa penghijauan? Karena di judulnya ada kata-kata hijaunya, Pak, tanaman. Iya. Jawaban kalian cukup menarik dan bagus ya. Baiklah, di sini Bapak akan membacakan tentang Mbah Sadiman, pejuang penghijauan Wonogiri. Mbah Sadiman adalah pahlawan penghijauan dari desa Gunung, Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Selama kurang lebih 20 tahun terakhir, ia mendedikasikan hidupnya untuk menanami ribuan bibit pohon di Bukit Gersang. Hutan seluas kurang lebih 250 hektar dekat tempat tinggalnya, Bukit Ampayangan dan Gendong namanya. Dulu hutan dari kedua bukit tersebut menghasilkan air yang melimpah. Namun, karena penebangan liar yang dilakukan oleh warga untuk dijual kayu bakar dan terjadi kebakaran hebat, membuat hutan nyaris gundul hingga akhirnya makin mengering. Akibatnya warga dan hewan ternak kesulitan mendapatkan air bersih. Nah, di sini kita dapat mencari sebab dan akibat dari teks tersebut, yaitu dulunya hutan di kampung Mbah Sadiman ini sangatlah lebat. Lebatnya itu lebih kurang 250 hektar. Seperti media yang telah Bapak paparkan, itu sebabnya dulu banyak sekali pohon yang tumbuh di kampung Mbah Sadiman ini. Tetapi akibatnya manusia sering menebangnya dan kebakaran hutan tersebut. Nah, setelah kita membaca teks Mbah Sadiman tadi, Bapak akan memberikan kalian tugas, yaitu kalian tulis di buku kalian masing-masing. Kalian membuat tabel. Tabel yang pertama yaitu sebab, dan tabel yang kedua yaitu tentang akibat. Bapak tunggu waktunya, Bapak kasih 5 menit. Kalian kumpulkan sekarang. 3. Nah, jadi sekarang kalian sudah mengumpulkan tugas yang tadi, yang Bapak kasih tadi. Bapak akan menulisnya di rumah saja karena waktu kita sudah mau habis. Nah, jadi Bapak di sini akan memberikan kalian tugas, yaitu tugas meresum, yaitu tentang menjaga bumi dan seisinya. Mengapa Bapak kasih tugas ini? Karena Bapak ingin kalian merasa tanggung jawab dan apapun agama dan kepercayaan kita untuk menjaga bumi kita dan seisinya. Nih, kerjakan di rumah ya. Ya, Pak. Baiklah, dari pembelajaran kita pada hari ini, apakah kalian sudah mengerti dan sudah paham? Paham, Pak. Baiklah, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, silakan kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hanya ini yang dapat Bapak sampaikan. Apabila pembelajaran kita ini ada yang kurang atau ada kata Bapak yang salah, Bapak minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guys.